Hai, kembali lagi belajar dengan Nifah. Nah, di video saya kali ini saya akan share rekomendasi buku self improvement terbaik yang wajib kamu baca. Nah, di video kali ini aku akan merekomendasikan 3 buku terlebih dahulu biar videonya nggak terlalu panjang-panjang. Dan nanti akan merekomendasikan buku yang lainnya di video part berikutnya. Jadi, biar kamu nggak ketinggalan video-video saya yang lain, boleh banget tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya juga, biar kamu selalu dapat notif setiap aku upload video terbaru. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Nah, untuk buku yang pertama yang aku rekomendasikan yaitu judul bukunya Buku Sayangi Dirimu Berhentilah Menyenangkan Semua Orang. Buku ini ditulis oleh Sabrina Ara. Buku ini tidak terlalu tebal, hanya sekitar 170 halaman dan bahasa yang digunakan sangat ringan, mudah dipahami, dan relatable. Buku ini membawa pesan kuat tentang mengutamakan diri sendiri dan berhenti berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, buku ini sangat cocok dibaca buat kamu yang biasanya suka gak enakan sama orang lain, sulit berkata tidak, terlalu mendengarkan apa kata orang lain, takut menjadi diri sendiri, merasa paling menderita, kurang mencintai diri sendiri, berada di lingkungan toksik, dan lain-lain. Nah, buku ini memiliki bahasa yang ringan, banyak kutipan-kutipan yang insightful, yang semakin menyadarkan diri. Yang aku suka dari buku ini karena setiap bab dan subbab yang dibahas benar-benar semua permasalahan hidup yang relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kamu baru baca daftar isinya aja, kamu mungkin sudah menemukan permasalahan hidup apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Sehingga mungkin dengan membaca buku ini, kamu jadi lebih tahu solusi apa yang harus kamu lakukan. Karena setiap lembar-lembarnya lengkap dengan solusi yang mungkin bisa membantu kamu. Sadar nggak sih, terkadang kita itu terlalu mementingkan menyenangkan orang lain daripada kebahagiaan diri kita sendiri. Seperti kamu yang selalu mengiyakan terus permintaan orang lain, sulit untuk berkata tidak, meskipun kita kadang tidak menginginkannya, dan menggerutu atau gerundel di dalam hati. Ini bukti bahwa kamu tidak mencintai diri kamu. Seperti kata Paulo Coelho, jika Anda hidup untuk menyenangkan orang lain, semua orang akan mencintai Anda, kecuali diri Anda sendiri. Nah, secara keseluruhan, buku Sayangi Dirimu Berhentilah Menyenangkan Semua Orang adalah buku yang memberikan pesan penting tentang pentingnya merawat diri sendiri dan berhenti mencoba memuaskan semua orang. Jadi, buku ini sangat cocok dibaca oleh siapapun yang merasa tertekan oleh ekspektasi sosial atau merasa kehilangan dalam mencari kebahagiaan. Pokoknya buat kamu yang ingin lebih mencintai diri lagi, wajib banget baca buku yang satu ini. Nah, untuk buku kedua yang wajib kamu baca, yaitu buku The Art of Money. Buku ini ditulis oleh Bapak Indra Ismawan, yang merupakan seorang pengusaha dan konsultan. Buku ini merupakan salah satu buku keuangan terbaik yang pernah aku baca. Nah, kebanyakan kan buku keuangan ditulis oleh orang luar negeri ya. Sehingga studi kasus yang digunakan kebanyakan adalah masyarakat di luar negeri. Jadi ketika di Indonesia ada yang nulis buku ini, aku suka banget. Karena permasalahannya lebih relate, karena studi kasus yang digunakan adalah permasalahan keuangan yang sering dialami oleh masyarakat kita. Nah, buku ini sangat cocok dibaca buat kamu yang merasa selama ini merasa kesulitan dalam mengelola uang, merasa udah bekerja bertahun-tahun tapi hidup masih gini-gini aja. Sering merasa gaji selalu habis, bahkan sebelum gajian lagi, terlilit hutang, dan lain-lain. Nah, jika kamu ingin memperbaiki masalah-masalah keuangan yang sedang kamu hadapi saat ini, mindset kamu juga perlu kamu ubah. Karena kehidupan kita di masa depan juga sesuai dengan bagaimana kita menggunakan uang kita saat ini. Nah, di buku ini, banyak ilmu keuangan yang tidak diajarkan di sekolah atau kampus yang bisa kamu pelajari. Karena ilmu keuangan itu sangat penting untuk kehidupan kita seumur hidup. Banyak membahas bagaimana cara mengelola uang kita dengan baik, cara investasi yang benar, bagaimana bisa menghasilkan pendapatan tambahan, kenapa banyak orang sebenarnya merampok keuangan diri mereka sendiri. Bahkan di dalam buku ini juga dikupas bagaimana orang-orang terkaya di Indonesia dan dunia bisa menciptakan kekayaannya. Buku ini memiliki bahasa yang ringan, mudah dipahami, serta contoh-contoh yang diberikan benar-benar masalah keuangan yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Sehingga ketika membaca, benar-benar kayak merasa tertampar dan langsung bisa introspeksi
dan kamu bisa memperbaiki masalah keuangan kamu sebelum terlambat. Oke, nah rekomendasi buku ketiga judulnya yaitu Bicara Itu Ada Seninya. Buku ini cocok banget untuk dibaca oleh siapapun yang selama ini merasa sulit untuk berkomunikasi dengan lawan bicara. Merasa kesulitan saat presentasi, bicara di depan umum, mewawancara kerja, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan komunikasi. Oke, buku ini ditulis oleh Oh Soo-young yang merupakan dosen dan pakar komunikasi terkenal asal Korea Selatan yang telah berhasil membantu banyak orang yang memiliki permasalahan komunikasi sehingga bisa membuat orang tersebut percaya diri dan jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salah satu isi dari buku ini, buat kamu yang merasa kesulitan berkomunikasi dengan lawan bicara, terapkan 3 kunci ini, yaitu tanya, puji, dan bereaksi. Mulai dari pertanyaan, maka komunikasi akan berkelanjutan. Misal, gimana pekerjaan kamu hari ini? Apakah berjalan dengan lancar? Kalau weekend biasanya agenda kamu apa aja? Kemudian kunci kedua, yaitu reaksi. Seperti, oh iya, jika kamu bereaksi bagus, tentunya orang lain akan merasa nyaman untuk berkomunikasi dengan kamu lebih lanjut. Dan kunci ketiga, yaitu puji. Seperti, wah pantes ya kamu kelihatan sehat, badanmu bagus, ternyata kamu rajin olahraga. Nah, kalimat tadi hanya contoh ya, jadi jangan lupa kuncinya yaitu tanya, reaksi, puji. Agar komunikasi berjalan dengan lancar dan baik. Nah, untuk dapat tips lainnya agar kamu makin jago komunikasi, baik dengan orang per orang, atau bicara di depan umum, buku ini wajib banget kamu baca. Nah, dari ketiga buku ini, buku mana yang ingin kamu baca terlebih dahulu? Jadi, kamu bisa baca bukunya sesuaikan dengan kebutuhan kamu saat ini ya. Untuk semua buku yang udah aku review tadi, link bukunya udah aku letakkan semua di kolom deskripsi ya. Kamu bisa cek di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video rekomendasi buku Self Improvement Part 2 ya. Bye-bye!